Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Pada video kali ini topiknya adalah difraksi sinar X-ray diffraction atau biasanya disingkat sebagai XRD. Ya, visualisasi yang saya tampilkan ya pada awal penjelasan ini merupakan contoh ya seorang peneliti ya Bapak ini yang sedang melakukan analisis struktur kristal dengan alat ini namanya alat XRD ya. Jadi ini alatnya itu berukuran cukup besar dan dihubungkan langsung dengan komputer. Jadi data yang dikumpulkan pada alat ini itu akan langsung masuk ke komputer dan bisa dianalisis. Nah, apa sih difraksi sinar X yang merupakan dasar eksperimen yang digunakan ya. Nah, kita pahami bahwa ketika sebuah elektron yang berada di dalam atom itu ditembakkan berkas sinar X monokromatis ya, elektron akan menerima energi dari sinar X yang menyebabkan elektron akan bergetar dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi berkas sinar X yang ditembakkan atau berkas sinar X yang diterima. Itu kemudian ya berdasarkan eh, teori dalam ini ya radiasi elektromagnetik, muatan yang dipercepat itu juga akan memancarkan radiasi ya. Nah, tadi ya karena elektron dia menerima energi dari sinar X, elektron bergetar ya di dalam kristal. Nah, elektron ini bisa dianggap ya sebagai sumber radiasi sekunder ya setelah sumber radiasi primernya adalah sinar X yang memiliki frekuensi yang sama dengan sinar X yang digunakan. Nah, sumber sinar X sekunder ini tersebar ke segala arah. Nah, fenomena ini ya, fenomena ini tuh juga bisa dianggap sebagai gejala hamburan sinar X oleh elektron atom ya. Jadi di sini dikenalkan yang namanya konsep hamburan. Jadi elektron di dalam atom menerima energi dari sinar X dan elektron ikut bergetar dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi sinar X yang ditembakkan. Nah, jika panjang gelombang berkas sinar X yang datang itu jauh ya lebih besar daripada dimensi atom ya. Jadi lambda sinar yang ditembakkan itu lebih besar daripada dimensi atom, maka radiasi yang dipancarkan elektron itu akan sefase ya dengan sinar yang ditembakkan. Akan tetapi pada kasus difraksi sinar X ya akan kita ketahui bahwa panjang gelombang sinar X yang datang itu memiliki orde panjang gelombang yang sama angstrom dengan dimensi atom. Nah, oleh karena itu ini berbeda dengan ini. Oleh karena itu radiasi yang dipancarkan elektron nanti ya, radiasi sekunder yang dipancarkan elektron nanti itu berlawanan fase satu sama lain. Dengan demikian, nah radiasi yang dihamburkan oleh elektron itu akan menghasilkan interferensi konstruktif atau destruktif. Nah, sehingga memungkinkan terjadinya puncak-puncak maksimum dan minimum pada lokasi-lokasi tertentu. Nah, perhatikan gambar 2.1 ya, di sini terdapat barisan atom-atom identik ya, satu dimensi yang berjarak A.
Nah, misalkan gelombang sinar X datang dari arah sini dengan panjang gelombang lambda ke arah barisan atom-atom. Sehingga pada layar, misalkan di sini diletakkan layar, terjadi puncak puncak gelombang yang sejajar dengan barisan atom-atom. Nah, atom-atom yang baris di sini ini berperan sebagai sumber-sumber radiasi sekunder yang merambat ke segala arah. Ya, jadi di sini digambarkan dengan lingkaran-lingkaran ini merupakan arah rambat dari sumber radiasi sekunder tadi. Nah, reinforcement atau penguatan dari wavelet ini ya, lingkaran-lingkaran gelombangnya ini tidak hanya terjadi pada arah yang tegak lurus dengan barisan atom. Arah yang tegak lurus dengan barisan atom itu ini. Jadi di sini terjadi penguatan ya, tetapi di arah yang lain itu juga terjadi di sini dan di sini. Nanti akan lebih jelas di gambar selanjutnya ya. Nah, ini di sini saya gambarkannya itu ada dua atom ya berjarak A. Nah, ketika terjadi terjadi puncak ya, jadi ini sefase dia. Jadi yang atom yang ini dia naik, yang ini juga naik. Nah, di sini menghasilkan puncak, 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 puncak. Nah, di sini itu adalah orde ke-0 difraksi. Kemudian yang selanjutnya arah ke sini ini orde ke-1 ya. Kemudian ini orde kedua. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, orde ke-0, 1, 2 ini dapat dilihat pada gambar 2.1. Perhatikan bahwa reinforcement atau penguatan atau terjadinya puncak-puncak itu terbentuk pada arah-arah tertentu saja, tidak segala arah. Jadi kalau arahnya itu di sini ini gelap di sini. Ya, tidak ada puncak. Ya. Nah, jadi di sini interferensinya itu dikatakan minimum. Nah, pada arah-arah tertentu ini terdapat puncak-puncak difraksi ya. Nanti ini akan difoto. Nah, hasil fotonya ini tuh yang kita kenal sebagai pola-pola Laue gitu. Nah, pada kristal real ya, masalahnya tidak sesederhana susunan barisan atom satu dimensi. Karena kristal real ini susunan atom-atom ini tersusun dalam ruang 3 dimensi. Nah, inilah yang namanya difraksi sinar X ya. Jadi atom-atom yang tersusun pada kristal itu akan berlaku sebagai celah yang akan menyebabkan sinar X itu terdifraksi. Kayak seperti ini. Nah, fenomena difraksi sinar X ini oleh kristal ini akan dijelaskan oleh dua metode. Yang pertama adalah hukum Bragg ya, dan yang kedua adalah persamaan von, ini salah sorry ya. Ini harusnya Laue, nggak pakai L, Laue. Yang akan kita bahas pada dua video selanjutnya. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.